Dok, ini menjadi pertemuan pertama saya untuk ketemu dengan Dokter Anti, sekaligus mungkin juga beberapa moms baru pertama kali nih bertemu dengan Dokter Anti. Jadi mungkin sambil berkenalan, Dok, silakan memperkenalkan diri, sekaligus mungkin menjelaskan singkat seputar topik kita malam hari ini, Dokter. Silakan. Oke, saya namanya Dr. Rudianti, bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro sejak tahun 2001. Jadi panggilan kecilku adalah Dokter Anti yang tadi udah Ira sampaikan. Oke, jadi malam ini kita akan berbincang tentang keputihan. Sebetulnya keputihan itu atau istilah awamnya adalah flor albu, itu adalah yang berwarna putih yang keluar dari vagina. Nah, cairan yang keluar dari vagina itu bisa merupakan suatu proses alamiah atau fisiologi ya istilahnya, atau juga itu merupakan penyakit. Dan itu merupakan salah satu infeksi yang dapat menyebabkan tertutupnya saluran telur atau tuba fallopi yang nantinya berakibat bisa menyulitkan proses kehamilan. Saya punya pertanyaan yang mungkin jadi pemancing untuk moms bertanya lebih lanjut seputar topik kita malam hari ini. Nah, jadi dokter tadi sudah bilang kalau memang keputihan itu sebenarnya adalah proses alami kita dalam vagina, tapi ada juga yang memang karena terjadi karena patologis ya dok ya, atau fisiologis. Nah, sebenarnya siapa aja sih dok yang bisa terkena keputihan dok? Ya, jadi seorang anak perempuan kecil pada saat dia belum mendapat menstruasi, artinya dia belum ada suatu proses ovulasi atau pematangan sel telur, sehingga sebetulnya saat itu belum ada cairan yang cukup banyak keluar dari vagina. Oke? Nah, setelah dia mengalami menstruasi yang pertama, itu tanda bahwa dia sudah mengalami proses kesuburan, sehingga menjelang masa subur itulah biasanya terjadi pengeluaran cairan dari vagina yang berlebihan. Ya, jadi kemudian tadi apa ya Ira, siapa aja atau apa itu pertanyaannya? Siapa saja dok yang bisa terkena keputihan dok sebenarnya? Jadi maksudnya mulai dari anak kecil pun bisa sampai orang dewasa. Jadi tidak semata-mata dengan rentang waktu umur sekian orang tidak akan mengenai keputihan, enggak. Jadi dari kecil sudah bisa gitu ya. Tetapi sebetulnya setelah dia mengalami menars atau pertama kali mengalami menstruasi, artinya sudah ada fungsi hormonal. Nah, itu memang lendir yang dikeluarkan akan lebih banyak dibandingkan sebelum dia mengalami menstruasi. Jadi memang kebanyakan itu terjadinya ya pada usia-usia reproduksi ya, antara umur 15 sampai umur 50 tahun. Oke. Baik dok. Tadi dokter mungkin belum menjelaskan secara rinci dok. Sebenarnya berapa jenis sih dok keputihan yang bisa terjadi pada wanita? Karena mungkin ada yang proses alami, ada juga yang mungkin karena infeksi. Nah, infeksi sendiri itu bisa dibagi berbagai jenis lagi atau gimana dok? Oh iya, yang jelas kan penyebab infeksi itu macam-macam ya. Jadi kalau fisiologi itu artinya pada saat dia menyerang masa subur akan timbul atau akan ada produksi lendir vagina yang lebih banyak daripada biasanya. Tetapi kalau dia berubah warnanya, nah itu bisa disebabkan pertama bisa yang paling sering terjadi adalah jamur. Ya, jamur itu Candida. Kedua Trichomonas penyebabnya. Ketiga BV, juga ada penyakit lainnya kayak sifilis. Nah, itu bergantung dari perubahan warna yang terjadi di cairan vagina tersebut. Jadi misalnya ya Candida ya, jamur, kita udah tahu tuh pasti nanti warnanya putih seperti susu, kayak berkeping-keping gitu, gatel. Nah, itu ke arahnya ke situ, walaupun untuk mendiagnosanya
pastinya lewat pemeriksaan laboratorium, tetapi dari gambaran yang keluar, keputihan yang keluar dari vagina, kita sudah bisa menentukan kira-kira itu arahnya ke suatu penyakit yang disebabkan oleh apakah itu jamur, ataukah itu trichomonas, ataukah itu bakterial vaginosis, ataukah itu karena bakteri. Iya, iya, iya. Jadi memang kalau bentuk fisiknya mungkin bisa dikenali dengan berbagai deskripsi ya dok, yang tidak normal seperti apa, tapi sebaiknya memang untuk penyebab jelasnya sebaiknya akan diperiksa oleh dokter lebih lanjut gitu ya dok ya. Betul. Jadi artinya memang setiap ibu yang ini tentunya berkaitan dengan kesuburan ya. Jadi misalnya anak gadis gitu ya, walaupun dia merasa belum melakukan suatu hubungan seksual, tapi dia merasa bahwa cairan yang keluar itu berbeda dari biasanya, ya sebaiknya memang harus datang ke dokter untuk dilihat, dianalisa bahwa ini memang betul-betul keputihan yang abnormal atau yang fisiologis itu ya, karena nanti kalau tidak diobati secara tuntas ya dampaknya adalah infeksi di saluran telur yang menyebabkan yaitu nanti jadi kesulitan untuk mempunyai keturunan. Iya, baik. Jadi memang kita harus kenali juga organ intim kita ya dok, apalagi ini adalah organ reproduksi ya dok ya. Iya, dok. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya sebelum kita beralih ke pertanyaan para moms, karena biar moms punya kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada dokter Anti. Sebenarnya keputihan tuh harus langsung diobatin atau bisa sembuh sendiri sih dok? Ya itu tadi tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau memang keputihan dan penyebabnya itu adalah mikroorganisme, jadi memang infeksi, entah jamur, entah kuman, entah virus, ya harus diobatin dan harus sampai tuntas ya. Karena kadang-kadang kalau tidak tuntas dia menjadi silent infeksi, rasanya udah baik tapi sebetulnya perjalanannya masih berlangsung terus dan menyebabkan yaitu nanti penyumbatan di saluran telur yang berakibat kesulitan untuk kesuburan ya. Iya. Jadi jangan dianggap remeh ya dok ya, dianggapnya mungkin biasa-biasa. Walaupun itu anak gadis ya, walaupun anak gadis, jadi kan dia merasa ngapain saya harus ke dokter kandungan karena saya rasanya kan belum menikah, jadi saya nggak mungkin dapat infeksi dari mana-mana, tapi ternyata seperti jamur segala kan memang mungkin terjadi pada para remaja, pada wanita yang belum nikah pun saut, karena memang vagina kita dasarnya bukan steril ya Ira, jadi memang di situ berkumpul lah segala macam mikroorganisme yang hidup komensal, saling mendukung dalam jumlah yang kecil. Jadi kalau akibat waspadaan itu perempuan terhadap kebersihan daerah vagina ya bisa memperbanyak diri, terus timbul keluhan, akhirnya infeksi gitu. Iya, benar-benar. Baik dok, ini penjelasan dokter sebenarnya sudah cukup jelas dok, tapi pasti pertanyaan moms ada aja gitu dok yang terpancing dengan penjelasan dokter. Saya mulai bacakan pertanyaan dari para moms. Pertanyaan pertama yang akan saya bacakan dari moms Putri. Dok mau tanya, setelah melahirkan saya masih keputihan sampai sekitar 3 bulanan. Itu apakah normal dan ini sebenarnya kondisi apa ya dok? 3 bulan itu mungkin kalau misalnya setelah 3 bulan melahirkan dan belum menstruasi, memang pada beberapa pasien yang keluar bukan darah menstruasi, hanya lendir yang produksinya lebih banyak. Jadi kalau misalnya tidak ada keluhan, misalnya gatel atau ada rasa panas, nah itu sih sebetulnya masih yang fisiologis gitu, karena dia postpartum dan tidak menstruasi. Tapi kalau sudah mulai ada rasa panas di sekitar vagina dan gatal, ya sebaiknya dicek aja ke rumah sakit untuk dilihat sebetulnya memang ada keputihan apa enggak. Karena dari pengalaman saya, ibu-ibu biasanya merasa pokoknya yang keluar dari vagina banyak itu pasti
keputihan gitu ya. Padahal belum tentu gitu Mbak Ira. Iya, memang. Jadi kadang-kadang masuk ke relatif ya dok ya. Ngerasanya sedikit atau mungkin banyak, tapi belum tentu kalau dilihat dari segi medisnya dok ya. Ya. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mams Anurul Shiva. Dok, saya infeksi mulut rahim. Apakah itu mungkin disebabkan akibat dari keputihan yang terlalu sering? Nah, itu justru kebalik. Jadi ada infeksi dulu di mulut rahim, baru menimbulkan keputihan. Jadi sebetulnya cairan dari vagina itu kan sebenarnya produksi dari mulut rahim, dari vagina, dari rahim sendiri itu mengeluarkan suatu cairan yang disebut dengan cairan vagina. Jadi kalau sampai salah satunya entah mulut rahimnya atau entah rahimnya yang terinfeksi, nah itulah yang menimbulkan keputihan. Jadi bukan karena keputihan jadi radang mulut rahim, tapi radang mulut rahimnya yang menyebabkan keputihan. Oke, dan itu harus diobati tuntas ya dok ya, kalau kayak gitu ya dok? Iya, pasti. Itu sih nanti dampaknya bisa luas ya ke infeksinya di mulut rahim itu. Iya. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Mams Yunita. Dok, saya lagi promil, tapi saya hampir tiap hari keputihan warna putih susu. Itu normal atau tidak ya dok ya? Mungkin tadi sedikit nggak jelas dok dengan penjelasan dokter sebelumnya, bagaimana sih cara membedakan cairan vagina normal dengan keputihan dok? Ya, jadi kalau warna keputihannya itu seperti susu dan susu yang ada kayak kertas-kertas tisu gitu ya Mbak Ira ya, itu biasanya karena jamur. Jadi kalau itu datangnya tiap hari, otomatis itu biasanya memang keputihan. Sedangkan namanya orang merasa ada keputihan, warnanya putih susu, tapi datangnya hanya 2 minggu sebelum menstruasi, itu biasanya sebetulnya sedang masa subur. Jadi kalau tiap hari datang, keluar, kemudian memberikan keluhan yang tidak nyaman di sekitar vagina, nah itu pasti keputihan. Jadi sebaiknya sih dilihat. Jadi kalau yang datangnya cuman sesaat 2-3 hari dok sebelum menstruasi, itu bukan, karena nanti dia akan hilang. Kalau memang infeksi, dia akan mengganggu sekali kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari maminya para duta. Dok, sebenarnya efek keputihan jangka panjang itu apa aja sih bahayanya? Bahayanya, tadi kita kan bicara masalah kesuburan ya. Jadi sebetulnya kenapa pada tahun 1982 ada program bayi tabung yang pertama dicanangkan di Inggris, itu bermula karena saluran telur yang mempertemukan sperma dan telur itu tersumbat. Kita punya 2, ya, punya salurannya tuh kiri dan kanan. Dan kalau salah satunya tersumbat, masih bisa hamil dari saluran yang sisi sebelahnya. Tetapi kalau kedua-duanya itu tersumbat sehingga tidak dapat mempertemukan telur dan sperma, akibatnya dia menjadi pasien yang infertil. Dan bukan salah satu, memang penyebab utamanya adalah infeksi. Nah, infeksi itu ditandai dari keputihan yang berlarut-larut, kemudian tidak diselesaikan sampai tuntas, akhirnya infeksinya menjalar, masuk ke dalam rongga rahim, masuk lagi ke saluran telur, dan menyebabkan infeksi saluran telur dan tersumbat. Nah, terjadilah kemacetan di mana telur dan sperma tidak bisa bertemu. Oleh karena itu pada tahun 82 lah orang berpikir bagaimana caranya untuk bisa mempertemukan telur dan sperma di luar saluran telur itu. Karena saluran telur yang sudah terinfeksi itu nggak bisa dikoreksi lagi.
Artinya kayak saluran yang sudah tidak bagus lagi kualitasnya itu tidak bisa lagi dikoreksi dengan cara apapun. Jadi teknologi kedokteran berpikir bahwa oh kalau gitu kita mempertemukan aja di luar. Jadi telurnya diambil, spermanya diambil, dipertemukan, langsung dimasukkan ke dalam rahim. Jadi bisalah terjadi kehamilan karena sebetulnya problemnya adalah di saluran telur. Sehingga memang keputihan itu nggak boleh disepelekan. Tadi saya pesankan lagi bahwa anak-anak gadis kadang-kadang menganggap itu sesuatu yang tabu untuk berobat ke dokter kandungan kalau dia mempunyai keluhan keputihan, tidak menyangka bahwa suatu saat infeksi itu akan menyebabkan kesulitan dia pada suatu saat nanti kalau mereka sudah menikah. Saya undur diri dari Bincang Moms Milenial pada hari ini. Terima kasih untuk Dokter Anti dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan terima kasih juga untuk para moms yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Selamat berpuasa, moms. Assalamualaikum.